Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan para sahabat Manfaat Doa Channel. Semoga senantiasa kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dilancarkan rezekinya. Amin. Salawat merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk bersolawat kepada Nabi. Hal ini tercantum dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Jadi makna selawat adalah pujian terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengucapkan selawat Nabi dianjurkan dilakukan pada waktu-waktu terbaik, seperti ketika sholat di akhir tasyahud, saat khutbah Jumat, setelah azan, ketika berdoa, ketika masuk dan keluar masjid, serta saat menyebut nama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata keutamaan mendawamkan sholawat sudah terbukti, sebagaimana cerita seorang wanita yang bernama Neneng berikut ini. Melalui sholawat, Allah menolongnya dari tagihan hutang sebanyak 70 juta rupiah. Berikut ini cerita lengkap Neneng yang mendawamkan sholawat yang dibagikan pada sahabatnya. Awalnya wanita bernama Neneng ini mencurahkan permasalahannya kepada sahabatnya. Neneng menceritakan permasalahannya terkait tagihan hutang yang kian menumpuk. Ia juga menuturkan jika yang bekerja hanya suaminya saja. Diketahui Neneng merupakan ibu rumah tangga yang memiliki 3 orang putri. Saat curhat ke Meliza melalui pesan WhatsApp, kala itu ia dikejar-kejar untuk membayar hutangnya, dan diakuinya ia tidak memiliki uang sama sekali untuk membayar hutangnya maupun denda jika tidak bisa melunasinya saat itu juga. Bahkan ia juga mengaku, jangankan untuk bayar hutang, untuk belanja saja tidak ada uang. Bahkan ia merasa tertekan, bingung, dan ketakutan lantaran ancaman yang datang dari si pemberi hutang. Kemudian Meliza pun sahabatnya memberikan solusi kepada wanita yang bermasalah karena hutangnya. Meliza memberikan saran agar membaca sholawat Nabi. Aku pun kasih saran, ayo mbak, masih ada waktu untuk memohon kepada Allah. Baca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jelas sahabatnya. Kemudian Neneng pun bertanya mengenai sholat taubat kepada Meliza. Lalu ia pun kembali menghubungi Meliza melalui chat dan mengatakan jika suaminya marah besar saat melihat Neneng bersolawat sambil memegang tasbih. Bahkan ia merasakan sakit hati jika suaminya tak setuju dirinya terlalu lama duduk selesai sholat dan bersolawat. Dan Meliza pun memberikan pencerahan terhadap si Neneng agar mendoakan suaminya. Sabar mbak, doain suaminya. Mbak bisa baca selawat sambil aktivitas, ujarnya. Jadi kalau memang tidak memungkinkan kita selalu di atas sajadah, ibunya. Keesokan harinya setelah ditagih hutang, Neneng pun kembali bercerita pada Meliza jika si penagih tidak jadi mengancamnya. Ia pun diberikan tenggat waktu untuk segera melunasi hutangnya. Bahkan ia dan penagih hutang membuat surat perjanjian. Nah, disinilah pertolongan Allah mulai terlihat. Pertama, wanita bernama Neneng ini tidak jadi dilaporkan kepada ibunya yang merupakan ancaman si penagih hutang. Kedua, ia diberikan waktu untuk melunasi hutangnya. Itu udah rezeki dari Allah. Pertolongan lagi dari Allah. Ada 2 pertolongan Allah kasih, jelas Meliza. Kemudian Meliza pun memberikan saran agar si Neneng menggembor selawat selama tenggat waktu yang ditentukan. Meliza pun meminta Mbak Neneng untuk membaca selawat Sallallahu Ala Muhammad sebanyak 10.000 kali dan bacaan selawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad sebanyak 5.000 kali.
Namun yang lebih ditekankan adalah sebelum bersolawat, yang paling penting yakni meminta ampunan Allah terlebih dahulu. Diakui sahabatnya Miliza, jika dirinya tidak istiqomah dalam bersolawat, dia pun tidak langsung merasakan keajaiban solawat tersebut. Tetapi ketika dirinya fokus 1000 solawat berturut-turut setiap hari, tidak pernah lepas dibaca, ia mengaku 2 minggu sudah terasa. Ia juga menambahkan, jika ditambah amalan lainnya yakni membaca Al-Quran, tidak mungkin orang yang bersolawat tidak mendapat pertolongan Allah, ujarannya.